dilakukan. Dan ana usulkan ya, ana akan terus mengulangi, semoga ada yang mendengarkan dan ada yang kemudian mewujudkannya. Sekolah-sekolah itu yang laki-laki, yang perempuan-perempuan. Sekolah negeri, iya. Sekolah umum, iya. Karena sebagian orang berpikir yang dipisah itu sekolah agama. Enggak lah. Sekolah umum ini lebih harus dipisah daripada sekolah agama. Soalnya kalau sekolah agama, dia dapat nasihat agama yang menyebabkan dia takut ya. Kalaupun kumpul, ada rasa takut nantinya. Karena selalu disampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Tapi sekolah umum sama sekali mereka tidak mendapatkan pesan-pesan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun ada pelajaran agama mungkin hanya 2 jam dalam sepekan, setelah itu selesai. Dan jangan berpikir kalau dipisah itu tidak berhasil. Coba tanyakan kepada diri kita. Apakah kalau laki perempuan dikumpulkan kemudian sukses sekolahnya? Atau kalau dipisahkan akan lebih sukses? Satu sekolah percontohan yang ada di Jakarta. Canisius. Yang didirikan oleh Belanda. Yang notabene-nya Katolik, itu sekolah khusus laki-laki. Yang lulus sukses-sukses. Nggak kuper. Mereka jadi orang-orang besar. Kalau kita bicara dunia ya. Bukan bicara agama, kita bicara dunia. Tidak menghalangi mereka untuk jadi orang besar. Karena sekolahnya dipisahkan. Maka ini yang perlu ditanya. Kenapa harus dikumpulin? Apa sih secara logika kenapa laki perempuan dikumpulin? Tujuannya apa? Kalau kita bicara, kira-kira apa tujuannya? Menghemat kelas. Sebenarnya bikin sekolah perempuan, sekolah laki, semuanya penuh nantinya. Antum lihat ya, kadangkala kambing perempuan disendirikan, kambing laki disendirikan. Kalau diambil kambing laki ke tempat kambing perempuan, untuk apa? Untuk apa ketika kambing laki itu ditaruh di tempatnya perempuan? Untuk ngawinin. Ya. Atau enggak supaya yang perempuan bisa tambah gemuk, Ustaz. Jadi kalau ada kambing lakinya itu makannya lebih giat lagi dia, Ustaz. Ada gimana? Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat yang non-muslim aja berpikir bikin sekolah khusus untuk laki-laki. Bikin sekolah khusus umum ya. Kita bicara bukan sekolah agama, ini sekolah umum. Dan mudah-mudahan ke depan kita berpikir lebih cerdas lagi. Kalau di Meksiko itu bis umum itu ada bis khusus perempuan. Bayangkan di Meksiko coba. Karena kata mereka kalau ada laki, tadi bahaya. Seperti kambing laki kalau ditaruh di tempatnya kandang perempuan itu berbahaya. Memang ada tujuan. Maka di Meksiko itu bis umum khusus perempuan. Karena banyak pelecehan terhadap kaum perempuan. Ini namanya memuliakan wanita. Di Jakarta, busway itu, bis-bis kota itu, kemudian kereta, sudah mulai mereka berpikir. Ada gerbong khusus perempuan. Kenapa sekarang? Kalau di bis ada gerbong khusus perempuan, di kelas nggak ada gerbong khusus perempuan. Enggak usah, kalau di bis kadang-kala kan berdesak-desakan. Kalau di kelas kan kursinya dijauh-jauhin gitu seperti itu. Enggak, mereka sudah bikin khusus perempuan tersebut karena mereka melihat perempuan ini harus dimuliakan. Perempuan ini harus dihormati. Laki-laki ya udah. Bagaimana menghormatin perempuan ketika datang waktumu engkau melamar dia? Bawa dia. Tapi jangan sampai kau menzinai dia. Apalagi memperkosa dia. Allah, yang kejadian pemerkosaan ya. Terus kita disuguhin seperti itu. Perzinaan terus. Apa penyebabnya? Dikumpulkannya laki sama perempuan. Bagaimana memajukan negeri kita. Kita ingin memiliki generasi-generasi yang taat. Ya, yang sesuai dengan diinginkan oleh pemerintah kita. Pendidikan karakter. Bagaimana dari sisi umum anak-anak itu berkompeten. Tapi dalam iman dan takwa
mereka juga berkompeten. Sehingga memberikan yang terbaik buat negeri ini ke depannya. Itu sebenarnya. Jadi kalau bicara sekolah ini kan cuma sarana. Ini cuma fasilitas. Bagaimana menciptakan generasi. Ya bisa saja dirubah. Kebijakan itu bisa berubah. Dari Menteri Pendidikan mungkin. Mereka akan berpikir. Mungkin dibikin percobaan sekarang. SMA umum negeri khusus laki. SMA umum negeri khusus perempuan. Karena SMA alhamdulillah ada SMA negeri 1, 2, 3. Yang satu khusus laki-laki, yang 2 khusus perempuan. Dilihat hasilnya bagaimana. Itu kalau benar-benar ingin melihat apakah yang Anda omongkan ini hanya omong kosong. Kalau memang belum dibuktikan, ya silahkan dibuktikan. Sudah ada bukti-bukti di Indonesia sebenarnya yang mereka sukses. Kenapa kita masih tidak mau mengambil kesuksesan? Ya mencontoh kesuksesan yang mereka raih.